wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan insya Allah narasumbernya saya bersama Kang Dedi Nahwi dari mana? Dari Cugenang, Cianjur. Baik, langsung saja saya tanya nih kepada Kang Dedi. Kang Dedi, menurut Kang Dedi sejarah Islam masuk ke Indonesia ini bagaimana ceritanya? Berbicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara kisaran 674 Masehi, dan ada juga yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu kisaran 1433 Masehi, dan ada yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada 1800 Masehi. Nah, ketiga pendapat ini mempunyai validitas masing-masing. Namun yang lebih diunggulkan dari pendapat yang ketiga ini yaitu Islam masuk pada 674 Masehi. Dengan bukti yang saya baca di buku Atlas Wali Songo mengatakan bahwa ketika kunjungan Cheng Ho atau kerajaan di Cina berkunjung ke Indonesia, Islam di selatan utara Jawa ini terdiri dari 3 golongan. Yang pertama Islam Persia, yang kedua Islam Tiongkok, yang ketiga penduduk pribumi yang masih menganut agama ataupun kepercayaan Kapitayan atau yang sering disebut animisme. Nah, itu pada tahun 674 Masehi. Nah, pada kunjungannya yang ketujuh yaitu kisaran 1433. Nah, penduduk Indonesia masih sama, yaitu terdiri dari 3 golongan yang besar. Nah, berarti kurun waktu 800 tahun Islam belum dianut besar-besaran oleh penduduk pribumi. Nah, baru ketika datang kakak beradik dari Champa, dari kerajaan Champa atau yang sekarang Vietnam, kakak beradik ini bernama Ali Rahmatullah dan Ali Murtado, dan sepupunya Abu Hurairah melalui bibinya Darawati yang ditikah oleh Raja Majapahit. Nah, disinilah Islam berkembang secara besar. Berarti teman-teman, menurut Kang Dedi, ternyata sejarah Islam di masuk pertama ke Indonesia itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya. 3 golongan. Oke. Terus bukan 3 golongan, namun Islam bisa dibedakan antara Islam masuk ke Indonesia dengan Islam berkembang pesat di Indonesia itu berbeda. Kalau berbicara Islam masuk ke Indonesia itu tahun 674 Masehi, namun Islam dianut secara besar-besaran oleh penduduk pribumi Nusantara itu pada 1433 Masehi. Tapi ini, menurut Kang Dedi, seberapa penting kita untuk mengingat sejarah itu? Ya, jelas penting. Kita tidak bisa lepas dari sejarah. Kita bisa menikmati hidup sekarang dengan tenang ini berkat jasa para pahlawan kita yang terdahulu. Baik. Oke, berarti ya sangat penting sekali ya kita untuk mengingat sejarah, teman-teman. Nah, berarti ketika dikatakan sejarah, kita ada yang namanya Wali Songo. Iya. Nah, itu kalau Wali Songo itu bagaimana? Nah, kalau Wali Songo itu berperan, Wali Songo juga peran penting dalam masuknya Islam ke Nusantara. Karena sangat tidak etis, sesuatu yang melawan sejarah kalau seorang intelektual berbicara tentang masuknya Islam ke Nusantara tanpa membicarakan Wali Songo. Seperti pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara itu 1803 yang dibawa oleh 3 anggota haji dari Sumatera Barat, yaitu Haji Maskin, Haji Munasik, dan Haji Piabang. Haji Piabang ini yang membawa ajaran Wahabi ke Nusantara. Dia menolak secara keras-kerasan bahwa meniadakan sejarahnya Wali Songo. Jadi ada juga yang bertentangan. Ya, ada juga yang bertentangan. Jarang banget kan dari dalam sejarahnya ya, teman-teman. Berarti ada yang menolak, tapi tidak terlalu berpengaruh ya untuk, karena kayak di zaman sekarang masih banyak juga yang mempercayai. Namun kita harus mempertahankan sejarah Wali Songo ini karena banyak argumen-argumen yang mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya fiktif belaka. Keberadaannya itu tidak dianggap dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Dan bukti otentiknya udah jelas. Ya udah jelas, seperti bukti-bukti arkeologi ataupun bukti peninggalan sejarah seperti mangkok-mangkok yang ada di makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Itu bukti bahwa Wali Songo itu ada sejak sebelum 1433 Masehi. Nah, teman-teman, itu kita
harus percaya bahwa ya menurut Kang Deddy tadi bahwa Wali Songo itu memang udah jelas bukti otentiknya seperti yang tadi buktinya sudah disebutkan oleh Kang Deddy di Cirebon dan sebagainya. Nah, mungkin saya akan bertanya kembali Kang Deddy. Itu kan yang saya tahu nih ya, Wali Songo masuk Islam ke Indonesia itu dengan caranya itu dengan mempernyatukan dengan budaya Indonesia. Apakah betul? Jadi sistem ataupun strategi Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara ini tidak secara ekstrim. Dia secara siklamasi atau melebur dengan budaya kita tanpa merusak budaya kultur dari orang-orang pribumi. Jadi gampang diterima. Nah, ini yang menjadi kenapa dakwah Wali Songo masih relevan untuk digunakan. Sebelum Wali Songo masuk Indonesia, ada saudagar-saudagar Arab yang masuk ke Kalianda, ke kerajaan di Jawa Tengah. Nah, dia para saudagar Arab ini menyebarkan Islam secara masif, secara utuh. Jadi dia ingin merusak budaya. Nah, itu tidak relevan untuk kultur-kultur yang ada di Nusantara. Berarti harus sinkron juga dengan budaya. Seperti memang strategi Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam ini, dia secara lahir ini bertolak belakang dengan ajaran Islam, seperti membiarkan dulu orang-orang setempat itu memakan babi, meminum tuak. Nah, sedikit-sedikit diluruskan oleh ajaran Islam. Jadi tidak secara sporadis langsung diajarkan Islam ini dengan cara mengkafir-kafirkan orang-orang yang ada di pribumi. Berarti untuk sekarang juga kita perlu untuk mencontohi dakwah seperti Wali Songo. Ya, seperti apa yang diteruskan oleh pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Mungkin berarti di Indonesia ini kita sering ada disebut Islam Nusantara. Ya. Nah, berarti ada kesinambungan antara Islam Nusantara dengan sejarah itu kan. Islam Nusantara itu tidak terlepas dari peranan Wali Songo. Dikatakan Islam Nusantara bukan Islam, bukan sebuah ataupun manhaj, bukan aliran, tapi Islam Nusantara itu adalah Islam, suatu identitas Islam yang ada di Indonesia. Bukan aliran baru, bukan manhaj baru, tapi Islam Nusantara itu lebih ke ciri khas Islam yang berada di Indonesia, seperti ngaji dengan memaknai, dan cara beribadahnya pun, cara berpakaian ibadah pun beda. Kita tidak akan menemukan cara berpakaian ibadah Indonesia di Timur Tengah, di Arab, itu tidak akan menemukan. Itu sudah menjadi ciri khas yang dinamakan Islam Nusantara. Baik. Nah, itulah teman-teman, ternyata sejarah yang dilontarkan oleh Kang Deddy sehingga ada Islam Nusantara di Indonesia ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan atau secara pikiran yang aneh-aneh. Ternyata Islam Nusantara itu bukan berarti aliran baru, dan juga memang Islam Nusantara ini memang udah sesuai dengan syariat Islam yang lebih untuk memperkenalkan bahwa Islam di Indonesia seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang negatif thinking itu kayaknya orang yang kurang lebih pengetahuan tentang Islam Nusantara ya. Kebanyakan orang-orang ingin tahu Islam Nusantara tapi bukan bukan dari orangnya gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Kang Deddy dan juga atas informasi dan sejarahnya. Mungkin semoga sejarah yang telah dilontarkan oleh Kang Deddy bisa bermanfaat bagi kalian semua, lebih khusus bagi kita yang di sini ya. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.